Dan sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tempat duduknya dibereskan dulu. Silakan dibereskan. Dan bukunya dikeluarkan, buku tulis, buku paket dikeluarkan, alat tulisnya, pulpen, pensil dikeluarkan. Dan udah semuanya? Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa bersama ya, dengan membaca sama doa belajar dan membaca atau menghafal Asmaul Husna 10 ya. Minggu kemarin udah 10, sekarang 10. Kalian hafal ya bareng-bareng kita. Dan silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa selesai dan Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Arianti, oke. Aminah, Aisyah, Andi, Bani, Budi, Caca, Raisa, Noval, Firdaus, Nawafis, dan terakhir ya, Wiwin, ada? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kita akan memulai pelajaran pada pagi ini tentang di KD 3.2 itu menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dan sebelumnya kita itu harus mempelajari sejarah budaya Islam. Kita harus bersemangat karena budaya Islam itu kebudayaan kita. Jadi kita harus atau wajib gitu istilahnya untuk mempelajari kebudayaan Islam ini. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya supaya otak kita refresh, Ibu akan melakukan sebuah game ya. Game, nih Ibu praktekkan dulu. Game 1, 2. Maksudnya apa Bu? Nah, 1, 2 itu Ibu kasih contoh dulu. Saudara Yanti sama Eni maju ke depan. Nah, berdua ini saling berhadapan. Eni 1 dan Yanti itu 2. Paham? Ya, Eni 1, Yanti 2. Nah, yang ketika Ibu mengucapkan angka 1, Eni harus menggerakkan tangannya gini. Dan Yanti harus mengikuti. Ini harus secara cepat. Dan ketika Ibu mengucapkan 2, Yanti harus menggerakkan kaki seperti ini. Dan ini juga Eninya juga ngikutin dengan cepat. Oke, paham? Nah, oke, kita mulai. Silakan berhadapan dulu. Berhadapan antara sepasang satu meja kan ada dua-dua tuh. Saling berhadapan saja seperti ini. Ya? Mulai. 1. Ayo, siapa? Oke, lagi. 1. Ya. 2. Coba tuh. Si Ica. Salah tuh. 2, coba. Oke, lagi. 1. 1. Sip, tepuk tangan kita semua. Biar enggak stres buat mengawali pelajaran pada pagi ini. Oke, kita lanjut ya ke pelajarannya, yaitu kita di bab ketiga ya, mengenai peradaban emas dinasti Abbasiyah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari sama aja dengan dinasti Abbasiyah di yang poin A ya, tentang kemajuan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah di bidang apa? Administrasi pemerintah, politik, ekonomi, sosial, budaya, sama militer. Ada 6. Nah, sebelum kita menuju ke poin B, Ibu akan bertanya kepada anak, pada masa bidang manakah yang lebih maju di 6 tadi yang minggu kemarin Ibu udah jelasin? Cung, ada yang tahu? Oke, saudara Eni, apa di bidang mana? Ya, betul. Semua bidang juga maju. Akhirnya kita akan melanjutkan kegiatan belajar ini. Tadi udah Ibu sebutkan di KD 3.2 tentang menganalisis. Nah, menganalisis kemajuan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Nah, minggu ini kita akan membahas di 3 bidang.
Bidang apa aja? Coba dibaca lagi. Bidang pendidikan, di bidang apa? Teknologi dan bidang ilmu-ilmu agama. Baik. Ya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari mempelajari materi pada hari ini itu. Ibu mengharapkan kalian para siswa agar mampu menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah di 3 bidang tadi, bidang pengetahuan, teknologi, dan ilmu-ilmu agama. Baik anak-anak, sebelum kita masukkan kegiatan selanjutnya, Ibu akan menerangkan pada hari ini Ibu akan melakukan pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini Ibu akan membagi ke 3 kelompok A, B, sama C ya. Dan sebelumnya Ibu akan membagi dulu ya 3 kelompok itu. Dan kelompok A nanti membahas tentang, tadi kan Ibu sudah dikasih tahu bahwasanya kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama itu di bidang pengetahuan, 2 bidang teknologi, dan ketiga bidang apa? Ilmu-ilmu agama. Nah, kelompok A di bidang pengetahuan, kelompok B di bidang teknologi, dan kelompok C di bidang ilmu agama. Nah, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, Ibu udah bagi nih kelompoknya. Kalian masing-masing kelompok membaca buku terlebih dahulu, buku yang kalian bawa, dan selagi membaca buku 5 menit ya buat sama Ibu, 5 menit sampai 10 menit. Dan setelah itu Ibu akan menayangkan PowerPoint, yang dimana PowerPoint itu udah ada audionya. Nanti kalian bisa lihat dan bisa dengarkan dengan baik dan sesama dengan baik ya, supaya nanti pas diskusinya kalian lebih memahami materi yang akan didiskusikan nanti ya. Baik, karena itu nanti Ibu kasih waktu 5-10 menit untuk membaca bukunya, buku paket. Dibawa tidak buku paketnya? Bawa kan? Nah, seperti ini. Oke. Silakan, kasih waktu 5-10 menit. Sudah, waktunya sudah habis untuk membaca bukunya, dan dilanjut dengan mendengarkan dan menyimak PowerPoint yang Ibu tayangkan. Silakan disimak dan didengarkan ya anak-anak. Langsung saja ke peradaban emas dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang ilmu-ilmu agama. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pemerintah yang mendukung keilmuan dan penelitian melahirkan berbagai kemajuan pengetahuan, antara lain di bidang ilmu pengetahuan filsafat, di bidang ilmu pengetahuan kedokteran, di bidang ilmu matematika, di bidang ilmu astronomi, di bidang ilmu sejarah, dan di bidang ilmu bumi atau geografi. Di bidang ilmu filsafat diartikan sebagai pengetahuan dengan akal budi tentang segala yang ada, hakikat yang ada, sebab yang ada, asal yang ada, hukum yang ada, dan segala sesuatu yang dibahas secara mendalam dan mendasar. Selanjutnya, di bidang matematika kedokteran merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan kesehatan. Nah, di bidang kedokteran ini, pada masa dinasti Abbasiyah mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah, yaitu masa Khalifah Al-Wathid, sedangkan puncaknya terjadi pada masa Abbasiyah 2, 3, dan 4. Selanjutnya di bidang matematika, di bidang matematika, misalnya dalam pengembangan gedung, setiap sudut harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan. Jadi di masa Abbasiyah, di bidang matematika sangat maju. Terus di bidang astronomi, dalam Islam disebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Selanjutnya di bidang sejarah, pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih berpusat pada tokoh atau peristiwa tertentu, misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah. Selanjutnya yang terakhir di bidang geografi atau ilmu bumi. Dalam tradisi Islam, ilmu bumi tidak bisa dipisahkan dengan astronomi. Ahli bumi pertama dalam sejarah ilmuwan muslim adalah Hisham Al-Kalbi.
Ilmu tersebut merupakan hasil studi tentang kawasan Arab. Selanjutnya, perkembangan dalam bidang teknologi. Ada di bidang filsafat, kedokteran, matematika, sejarah, astronomi, dan geografi. Di bidang filsafat, bidang teknologinya dalam bidang filsafat itu berupaya dengan gigi menjelaskan ilmu pengetahuan Yunani dengan ilmu Timur, memadukan filsafat dengan agama. Selanjutnya, di bidang kedokteran, sudah tersedia 800 dokter. Hal ini mencerminkan kemajuan pengetahuan di bidang kedokteran. Banyak rumah sakit didirikan dan dijadikan sebagai pusat pendidikan ilmu kedokteran. Pada masa itu telah didirikan apotik pertama di dunia. Dan selanjutnya di bidang matematika, dalam pembangunan gedung setiap sudut harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya di bidang astronom, ilmuwan muslim berhasil mendirikan observatorium dilengkapi dengan peralatan yang maju, terutama untuk melakukan kajian pengembangan ilmu tersebut. Selanjutnya di bidang sejarah, minat terhadap sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah ilmuwan dalam bidang sejarah pada masa Abbasiyah. Selanjutnya di bidang ilmu bumi atau geografi, pada saat itu, pada masa Bani Abbasiyah muncullah istilah mil untuk mengukur jarak. Usaha tersebut berhasil. Selanjutnya, Al-Makmun memerintahkan ahli geografi tersebut untuk menciptakan peta bumi yang besar. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu yang muncul di tengah-tengah suasana hidup keislaman, baik berkaitan dengan agama maupun bahasa Al-Quran. Ilmu agama telah berkembang sejak masa dinasti Umayyah, namun pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Ilmu pengetahuan keagamaan yang berkembang dan sangat maju antara lain sebagai berikut: ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai dalam menyimak dan mendengarkan PowerPoint. PowerPointnya sudah habis ya buat didengarkan. Nah, oke, daripada nanti pikiran kita stres atau apa ya, tidak konsentrasi dalam belajar, lebih baik ibu ada satu game lagi, yaitu ketika ibu bilang batu, kalian duduk ya, tetap posisi di melingkar itu, perkelompokkan posisinya, tetap aja di situ duduknya. Nah, ketika ibu bilang batu, kalian tetap duduk, dan ketika ibu bilang bata, kalian berdiri. Siap? Oke, yang telat, yang semisalnya salah, itu berarti konsentrasinya udah buyar nih. Oke, kita mulai ya. Batu. Ayo, bata. Bata. Ayo, ada yang duduk tuh. Mulai lagi. Batu. Sip. Bata. Bata. Oke, batu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Berarti konsentrasinya masih full nih. Kita bisa lanjutkan pembelajarannya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ibu akan ngasih kesempatan kepada anak-anak. Tadi kan udah mendengarkan atau menyimak, bahkan membaca bukunya tentang apa tadi kita yang bahas? Peradaban, kemajuan peradaban Islam dinasti Abbasiyah di bidang apa? Pengetahuan, teknologi, sama ilmu-ilmu agama. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Takutnya tidak jelas dari PowerPoint, dari buku juga, takutnya belum ada yang jelas gitu menurut anak-anak. Silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada? Atau ibu yang mau tanya? Ya, ibu ya tanya ya. Ditunjuk atau mengacungkan diri? Ditunjuk atau mengacungkan tangan? Oke, ditunjuk saja. Pada diem semua nih. Baik, ditunjuk saja sama ibu ya. Di bidang pengetahuan. Nah, di bidang pengetahuan itu ada ilmu apa aja sih yang berkembang pada masa itu? Cung. Baik, saudari Bani. Ibeni ya? Maaf Ibu Beni, silakan. Bidang apa? Pengetahuan, matematika, geografi, sejarah, kedokteran. Satu lagi, astronomi. Benar, tepuk tangan buat saudara Beni. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi udah ada yang menjawab pertanyaan dari ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau menambahkan tadi jawabannya dari saudari Beni? Tidak ada. Baik, kita lanjut ya. Kan ibu tadi udah membagi kelompok ya, kelompok
kelompok A, B, sama C. Dan materinya udah ibu bagi, dan ibu akan kasih di sini ibu ada lembar soal atau lembar tugas ya dari ibu ini. Nanti kalian cari permasalahan, contohnya di bidang pengetahuan. Nah, permasalahannya itu di bidang pengetahuan, di pengetahuan apa saja yang maju pada saat itu dan apa saja yang kurang maju itu pada dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini lembar kerjanya, nanti ibu kasih kelompok satu. Di sini kalian tulis nama kelompok, contohnya kelompok B atau kelompok A, kelompok C gitu. Terus nama anggota, 1 siapa, 2, 3, 4, 5. Terus di sini materi yang dibahas atau masalah yang dibahas. Kalian tulis masalahnya ada berapa tuh, di pengetahuan, di teknologi, atau di ilmu agama. Tulis di sini masalahnya, dan di sini jawabannya kalian uraikan. Oke, nih silakan. Baik anak-anak, itu ibu sudah kasih lembar kerjanya. Kalian kerjakan. Boleh kalian cari di internet, boleh kalian buka buku, boleh kalian ke perpustakaan untuk kerja kelompok, dan boleh kalian ya bekerja sama gitu kan, kerja kelompok. Dan ibu kasih waktu 10-15 menit untuk mengerjakan tugas itu. Nah, kalau waktunya sudah habis, nanti kalian kembali ke kelas, duduk lagi di posisi semula, berkelompok A, B, dan C. Oke, mengerti? Ya, ibu kasih waktu 10-15 menit ya untuk mengerjakan kelompok ini. Anak-anak, kalian sudah kembali ke tempat semula yang tadi sudah mencari referensi atau yang udah ibu kasih tugas untuk mencari ke perpustakaan dan baca-baca buku. Ya, duduknya dirapikan lagi ya, per kelompok A, B, dan C. Nah, tadi kan permasalahannya udah ada apa di kelompok A di bidang pengetahuan, kelompok B di bidang teknologi, dan kelompok C di bidang ilmu agama. Nah, kita mulai diskusinya nih. Nah, sekarang kelompok A nanti bertanya ke kelompok B. Nah, kelompok B itu apa sih tadi? Di bidang teknologi ya. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah di bidang teknologi di kelompok B. Begitu pula kelompok C nanti tanya ke kelompok B. Nah, pas diskusi berlanjut, ibu akan selalu memantau atau memonitoring kalian dalam berjalannya diskusi. Nah, bila mana ada yang tidak terjawab atau masih jawabannya belum puas, misalnya kelas kelompok A belum puas gitu jawabannya, nanti insya Allah ibu akan menambahkan jawabannya, dan yang lainnya juga boleh menambahkan jawabannya seperti itu, biar kegiatan diskusi ini lebih berjalan lebih dengan lancar dan baik. Oke, silakan untuk diskusi. Ibu kasih waktu 10-15 menit untuk berdiskusi, bahkan lebih juga nggak apa-apa gitu ya. Silakan. Ya anak-anak, diskusinya dicukupkan ya. Waktunya sudah menunjukkan sangat mepet ya. Sekarang kita lanjut. Selesai diskusi ini, kalian masing-masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi yang tadi ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C menyimpulkan hasil diskusi. Masing-masing kelompok satu aja di kertas tugas. Silakan di sebaliknya atau di sebelahnya boleh ditulis kesimpulannya apa yang kalian tangkap. Dan setelah melakukan atau menulis kesimpulan itu, nanti masing-masing kelompok atau perwakilan dari kelompok itu kalian maju ke depan. Perwakilan saja ya. Baik, waktunya sudah selesai untuk menyimpulkan. Silakan masing-masing kelompok perwakilan. Silakan kelompok A, siapa yang mau maju? Alangkah baiknya kalian tidak membawa kertas ya. Tadi harusnya dibaca dulu, dipahami dulu. Siapa yang tadi sudah memahami salah satu aja perwakilan, kalian maju ke depan. Ya, silahkan. Dari kelompok A, siapa yang mau maju ke depan? Ya, Arianti. Silahkan maju ke depan. Nanti lanjut ya ke kelompok B, kelompok C. Silahkan dipersiapkan siapa nih yang mau maju ke depan. Ya, silahkan kelompok A, Yanti, maju ke depan. Ibu kasih waktu satu orang tuh 5 menit minimal ya, maksimal terserah. Kalau masih ada yang mau diomongin atau masih ada yang unek-unek dalam pikiran, ya saya tahu ini dalam pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk dipaparkan di depan anak-anak atau di depan teman-teman kalian. Ya baik, sekarang kesimpulan sudah disampaikan dari masing-masing kelompok. Kita beri tangan kepada teman-teman kalian yang beralih maju ke depan tadi. Ya, bagus sekali pada pagi ini. Nanti minggu kedepannya lagi lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran ya.
dalam pelajaran di kelas ini lebih semangat lagi dan lebih antusias lagi dan lebih konsentrasi lagi. Anak pembelajaran pada minggu itu selesai, namun ibu akan mengulang lagi atau menanyakan lagi agar sebagai evaluasi kita ya. Bagaimana karena pada pagi ini, pada hari ini kalian memahami pembelajaran pada pagi ini? Paham tidak? Alhamdulillah kalau paham. Oke, kalau paham ibu akan menanyakan ya. Tadi kita menggunakan media apa? Ayo, PowerPoint sama buku ya. Terus kita menggunakan model pembelajaran apa nih? Saintifik. Benar sekali, kita udah melakukan evaluasi bersama-sama dan kita simpulkan bareng-bareng apa yang kita tangkap dalam pembelajaran pada hari ini tentang apa? Perkembangan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah di bidang pengetahuan, teknologi dan ilmu agama. Nah, di bidang pengetahuan itu bidang apa aja? Ada pengetahuan sejarah, apalagi matematika, kedokteran, astronomi, dan bidang geografi atau ilmu bumi. Baik, selanjutnya di bidang teknologi sama aja tadi di bidang, ada 5 bidang tadi, pengetahuan tadi. Nah, teknologinya itu apa yang tercapai gitu. Contohnya di bidang kedokteran tadi apa? Ada yang menyebutkan? Ya, sudah dibangunnya, baru pertama kali dibangunnya rumah sakit terbesar ya pada masa dinasti Abbasiyah. Begitu juga di bidang geografi atau ilmu bumi. Ilmu bumi kemajuannya apa? Sudah membuat peta bumi pada masa itu. Baik, ya, baik anak-anak. Nanti kalian di rumah juga bisa menggunakan media, tadi media internet, misalnya buku. Kalian baca-baca lagi bukunya. Kata ibu juga tadi kan sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita masuk sekolah, baca dulu bukunya. Terus cari di internet apa yang kalian enggak paham gitu. Di rumah bisa mencari gitu. Internet kan tadi udah bilang kawasannya global gitu kan, lebih kompleks gitu. Di buku juga lebih kompleks padahal. Nah, kalau kalian rajin belajar, rajin membaca. Baik anak-anak, pada pagi ini, pada hari ini pembelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai kemajuan peradaban emas dinasti Abbasiyah kita akhiri, dan minggu depan kita masih sama akan mempelajari tentang kemajuan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah, tapi di bidang sama ada 3, bidang apa? Seni, sastra, dan bidang perpustakaan. Ada 3 bidang ya. Nanti baca-baca lagi bukunya, baca dulu bukunya. Kalian boleh cari di internet bidang apa aja sih yang maju pada masa itu di 3 bidang itu ya. Nanti kita mempelajari 3 bidang itu. Supaya nanti pada hari H atau hari minggu depannya gitu, nanti kalian lebih memahami pas kita melakukan pembelajaran. Lebih tahu. Nanti ada yang tidak tahu, kalian boleh tanyakan kepada ibu apa yang kalian tidak tahu dari 3 bidang itu. Nanti kita proses belajarnya lebih cepat dan lebih paham pada kaliannya. Baik, oke, kita akhiri saja pelajaran pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jangan lupa belajar malamnya ya, atau habis dari ini buka-buka lagi bukunya. Kita akhiri. Tadi kan kita sebelum kegiatan pembelajaran udah mengucapkan doa atau membaca doa ya sama. Sekarang kita membaca doa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas. Oh ya, rapikan dulu duduknya. Bukunya masukkan dulu ke tas ya. Dirapikan duduknya. Oke, sip, udah bagus. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih buat anak-anak pada hari ini sangat bersemangat. Minggu depan lebih semangat lagi. Ayo kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.